Kembali di Creative Money. Oke, Natasha, sekarang kan lagi pandemi ya. Of course, it's a very uncertain time. Miris emang, tapi saya cukup wah ya, terkesima dengan bagaimana Bumi Playscape sejauh ini bisa mengatasi situasi ini dan kreatif sendiri gitu ya. Banyak ngadain IG Live dan kelas-kelas online lainnya. Bisa diceritain nggak sekarang ini gimana Bumi Playscape kemudian beradaptasi ke dunia digital gitu? Oke, jadi waktu itu ada yang nanya, who leads your digital transformation? Is it the CEO, is it the COO, is it the CTO, or COVID? Jawabannya yang terakhir, COVID-19 leads our digital transformation. Oh no. Jadi dari awal itu sebenarnya Bumi kepingin banget punya digital aspect of our content. Tapi karena kita sudah sibuk dengan outlet kita sendiri, jadi kita ngerasa ya udahlah kita fokusnya di outlet dulu. Lalu COVID menyerang Indonesia kan, habis itu kita benar-benar langsung tutup. Because there is no other option for us but to close gitu. Kita nggak mau membahayakan anak-anak orang lain juga. Tutup 70% of our revenue basically gone, begitu aja. Gitu. Nah, akhirnya kami mikir, terus ini kita gimana ya? Kita gimana caranya untuk bisa menggaji pegawai kita, membayar kewajiban kepada mall dan sebagainya. Lalu bagaimana juga kita tetap menjaga eksistensi dari brand dan juga menghadirkan permainan berkualitas untuk anak-anak di rumah. Akhirnya kami founders berempat discuss dan kami membuat tagline baru yaitu main di rumah sama Bumi. Ada dua konsep dari main di rumah sama Bumi ini yang kami lakukan. Konsep yang pertama, kami membuat activities box. Activities box ini sebenarnya adalah in-house activities yang Bumi punya di outlet, tapi kita kemas dalam box, lalu kita kirim ke anak-anak. Dan kita membuat metodenya subscription. Jadi you subscribe for 1 week and you will get 5 days worth of activities. Dan jadi itu membantu orang tua untuk menyediakan aktivitas berkualitas untuk anak tanpa harus pusing gue harus ngapain ya hari ini sama anak gue. Itu satu. Lalu yang kedua, kita merasa customer kita tuh kangen sama aktivitas yang biasanya ada di Bumi seperti storytelling atau joget-joget atau kayak ngeliatin kru kita bikin activities. Akhirnya tim kita decide, okay, why don't we do this online juga? Jadi tiap minggu kalau misalnya lihat di Instagram Bumi, itu udah ada jadwal rutin tuh. Senin, Rabu, Jumat, Minggu pasti kita ada musical morning, di mana kita dengar lagu sambil joget sama kru Bumi, ada storytelling, lalu kru Bumi juga berbagi aktivitas yang bisa dilakukan anak-anak di rumah dengan benda-benda yang sudah pasti ada di rumah. Challenge-nya apa sih, Natasha, untuk menggayat anak-anak gitu supaya bisa gimana ya, menikmati nonton virtual class, betah juga, karena anak saya juga masih kecil dan saya tahu betapa sulitnya biar anak tetap nonton di depan screen dan enjoy juga gitu loh. Oke, yang pertama waktunya tidak bisa terlalu lama sih menurut saya, karena kan pasti dalam satu hari itu anak screen time-nya bukan cuma ketika online classes aja kan, pasti ada online classes, ada nonton TV, ada gadget segala macam. Jadi dari Bumi sendiri tidak pernah menghadirkan online classes lebih dari 45 menit untuk anak, itu nomor satu, waktu. Dan nomor dua, bagaimana cara kita bisa engage sama anak-anak itu. Jadi anak-anak itu somehow selalu suka kalau dimulai dengan kayak storytelling atau misalnya ada sedikit exercise atau bahkan dimulai dengan games, itu tuh mereka biasanya selalu suka. Jadi yang pertama periode, yang kedua juga bagaimana cara kita membuat kontennya itu yang bisa engage anak-anak dengan dibuat kontennya lebih seru dan menghadirkan juga semacam gambar ya di dalam online classes itu. Jadi bukan cuma ngelihat aja gitu, ngomong kayak kita ngomong kayak gini, anak-anak pasti bosen. Biasanya kita menghadirkan semacam kayak karikatur di dalam Zoom supaya anak tuh melihat, oh ya ini kayak nonton TV juga ya, sebenarnya ada kartunnya. Nonton TV tapi edukatif gitu ya. Edukatif konten. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Natasha. Jadi karena sekarang kita masih situasi pandemi ya, new normal, tapi tentunya sebagai orang tua kita kan pasti was-was, ke mall aja takut, gimana mau pergi ke playground gitu ya. Jadi rencana untuk kedepannya, untuk jangka pendek dan jangka panjangnya gimana nih Natasha? Untuk Bumi pasti kita kalau ditanya, oke, terus Bumi buka kapan? Jawabannya adalah kita tergantung dari keadaan yang
ada di Jakarta nantinya. Misalnya kalau mungkin Jakarta sudah masuk zona hijau, kita bisa consider untuk buka. Tapi ketika kita buka pun itu, kita harus memikirkan benar-benar the new normal sampai kita bisa menjadi seperti dulu lagi gitu. The new normal ini apa sih contohnya? Nomor satu, mungkin kita akan berlakukan booking system. Jadi kalau mau main ke bumi ya harus booking dulu. Kenapa? Karena kita mau make sure pada 1 jam bermain itu tidak ada lebih dari misalnya 20 anak at the same time. Jadi ada booking system. Lalu yang kedua kita juga terapkan yang namanya semuanya harus cashless, jadi akan memakai online payment and everything. Lalu kita juga menyiapkan APD untuk setiap kru kita. Dan yang terakhir, sepertinya memang ini sudah jadi ciri khas bumi dari dulu ya, tingkat hygiene kita tidak bisa berkurang tapi justru harus lebih tinggi. Karena dari awal bumi buka itu kita benar-benar thorough sekali in terms of hygiene, bahkan kita memakai beneran mesin disinfektan, mesin pencuci bola, itu kita pakai karena kita mau orang tua tuh datang ke bumi, anaknya pulang dari bumi senang, tapi jangan sampai sakit gitu. Nah setelah ada COVID ini kita makin percaya bahwa oke, tingkat hygiene kita sama sekali nggak bisa diturunkan, justru harus dinaikkan. Mungkin kita harus nambahin mesin disinfektannya, atau mungkin harus lebih sering prosedurnya gitu. Oke, Natasha, terima kasih ya udah berbagi soal Bumi Playscape. Terima kasih juga udah menjadi inspirasi ya buat buat anak-anak bisa tetap belajar di rumah tapi tetap happy gitu ya. Thank you Natasha dan sehat selalu ya. Thank you Luisa. Take care. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Kreatif Money. Masih ada satu narasumber lagi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.